Lalu nggak hanya sampai di situ aja nih lur, suaminya pun datang dan mereka bertiga membelah-belah dari atas sampai bawah menjadi 18 bagian nih lur. Halo, kumada Mang Lur? Damang lah ya pastinya. Oke, langsung aja kita gaskan ke kasusnya. Hari ini gue punya bahasan yang dulunya ini pernah buat geger satu Malaysia nih. Karena bahasanya ini menyangkut politisi terkenal Malaysia yang ternyata percaya paranormal untuk menaikkan derajatnya di bidang politik. Tapi bukannya malah terkenal, ya malah berakhir dengan cara yang gak baik sama si paranormalnya ini lur. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita menuju kasusnya nih lur. Tapi sebelum itu, kalian bisa like, share, dan subscribe channel gua. Serta jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Dan inilah dia kasusnya lur. Setelah pesan-pesan yang satu ini. Masna Ismail, atau sering disebut dengan nama ngetrennya Mona Fandey. Dia ini lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di Kanggar Perlis, Malaysia. Dia ini mengawali karirnya dengan bernyanyi dan menari di usia yang masih sangat muda nih lur. Mona Fandey ini selalu bermimpi untuk menjadi kayak gimana ya, seorang bintang yang terkenal deh. Jadi kalau ibarat kata dia tuh pengen kayak 3 diva kayak di Indonesia aja. Kayak Krisdayanti, Titi DJ, sama Ruth Sahanaya. Nah kemudian si Mona Fandey ini akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang dikasihinya bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman yang mengaku sebagai pengusaha serta penggemar berat dari si Mona Fandey. Dan si Afandi ini juga berjanji nih sama si Mona Fandey sebelum menikah bahwa dia pengen danain usaha atau kayak sponsorin dia tuh supaya bisa jadi bintang terkenal di Malaysia. Nah untuk meningkatkan popularitasnya, akhirnya nama si Masna Ismail ini digantilah menjadi Mona Fandey. Karena nama Mona Fandey ini kayak bisa dibilang ya eye-catchy lah untuk didengarnya. Dan juga kan nama Mona Fandey itu merupakan nama panggilan sayangnya dari si Afandi untuk si Masna Ismail itu. Kalau kita kan kalau pacaran kayak Mimi, Pipi, kayak gitu kan ya. Lalu kemudian kedua pasangan ini mulai membuat komitmen untuk kompak dan bekerja sama untuk menjadi bintang terkenal di Malaysia. Di sana mereka mulai produksi dan meluncurkan album dan sampai akhirnya mereka berdua berhasil untuk muncul di pertelevisian Malaysia dan terkenal di sana. Lalu selama bertahun-tahun mereka terkenal di sana, pada akhirnya sih ya karena perkembangan zaman, terus ada talent-talent baru di Malaysia yang lebih bagus dari si Mona Fandey. Akhirnya ya ketenaran Mona Fandey ini kayak udah mulai memudar. Terus makin lama ya udah gak kedengaran lagi tentang si Mona Fandey ini. Lalu setelah Mona Fandey ini udah gak terkenal, akhirnya beliau ini malah kayak banting setir untuk menjadi paranormal atau cenayang kayak anak-anak indigo gitu. Dan ternyata si Mona Fandey ini benar-benar berguru sama orang pintar lainnya buat dapetin ilmu paranormal yang paling tinggi. Bahkan yang gue dengar rumornya nih ya, dia ini pernah berguru ke Indonesia, ke daerah Medan untuk mendapatkan ilmu paranormal yang sempurna. Mona Fandey ini ternyata emang gak main-main ya buat ngelakuin satu hal. Jadi dia ini kayak ternyata tuh benar-benar fokus untuk mempelajari ilmu paranormal. Dan bahkan suaminya aja tuh kayak ikut dukung dia buat jadi paranormal handal dan terkenal di Malaysia. Dan setelah si Mona Fandey ini mendapatkan ilmu paranormal yang lumayan mantap, akhirnya dia memutuskan untuk membuka praktek paranormal di sana. Klien-kliennya dia ini ternyata kayak bukan orang-orang biasa loh. Jadi klien-kliennya ini kayak berasal dari pejabat-pejabat Malaysia yang kaya. Ada juga orang-orang tajir yang datang ke tempat praktik paranormalnya si Mona Fandey ini. Jadi ya benar-benar terkenal lah dari segala kalangan. Dan setelah tempat praktiknya ini didatangi oleh artis-artis terkenal, terus ada para pejabat juga. Akhirnya si Mona Fandey ini menjadi sangat terkenal di Malaysia karena ilmu paranormalnya dibanding jadi penyanyi dan model di sana. Jadi ketenaran paranormal itu lebih tenar dibanding penyanyi. Terkadang gue mikir ya, kalau emang kita stuck di bidang tertentu dan emang kayak udah gak bisa dijalanin lagi, kayaknya emang gua ataupun kalian emang harus alih profesi sih kayak si Mona Fandey ini. Jadi ya gimana ya? Ya biar tujuannya tercapai lah intinya. Lalu karena saking terkenal Mona Fandey ini menjadi paranormal, dia ini mematok biaya kayak gimana ya, biaya prakteknya itu besar banget. Tapi anehnya sih laku-laku aja walaupun biayanya mahal. Bahkan kliennya ini tuh kayak bersedia banget nih untuk membayar berapapun yang udah ditetepin sama si Mona Fandey tersebut. Dan akhirnya setelah banyak klien, banyak uang, kaya rayalah si Mona Fandey ini dengan bergelimbangan harta dan uang. Rumahnya pun ada di mana-mana, mobilnya pun juga banyak. Pokoknya kayak Sultan Andara Raffi Ahmad aja udah. Pokoknya gimana ya? Ya tajir melintir cenah. Tapi terlepas dari itu semua, banyak banget nih media yang memberitakan kalau praktik paranormalnya Mona Fandey ini bohongan katanya. Namun kalau emang bohongan, kenapa bisa banyak banget yang datang?
Apalagi ada klien yang pejabat-pejabat, terus ada artis-artis yang udah terkenal terus ke sana lagi. Lalu setelah praktiknya ini udah berjalan lama, pada tahun 1993, praktik milik Mona Fandey ini beserta suaminya ini didatangilah sama politisi terkenal yang bernama Mazlan Idris. Beliau ini merupakan salah satu anggota Dewan Pahang dan juga merupakan salah satu politisi terkenal yang kayak gimana ya, lagi naik-naik daun lah pokoknya. Singkat cerita, ternyata si Mazlan ini lagi berusaha nih, jadi kayak buat dapetin kedudukan di dalam posisi Kementerian Malaysia. Dan beliau pun juga minta tolong kepada Mona Fandey ini untuk membantunya biar bisa ngedapetin posisi yang ada di dalam kementerian. Pokoknya si Mazlan ini bilang, gue mau ini, gue mau itu. Pokoknya ya gimana ya, gue harus bisa dapetin posisi di dalam kementerian di sana. Pokoknya harus dapet deh, gitu katanya si Mazlan ini kepada si Mona Fandey. Dan tanpa basa-basi, si Mona Fandey bilang bisa menyanggupi semua persyaratan yang diajukan sama si Mazlan Idris ini tadi. Mona Fandey juga berjanji untuk menyanggupi semua permintaan Mazlan dengan memberikan sebuah jimat yang terdiri dari tongkat dan songko yang konon kabarnya nih ya pernah dimiliki sama Presiden kita Soekarno. Dan katanya sih si Mona Fandey itu jimat tersebut nggak akan pernah kayak gimana ya, nggak akan pernah ngebuat dia tuh terkalahkan sama siapapun. Dan setelah mendengar percakapannya si Mona Fandey, percayalah si Mazlan ini dengan si Mona Fandey. Tapi dalam lubuk hatinya yang terdalam si Pak Mazlan ini tuh kayak masih nyimpen rasa-rasa nggak percaya sih sama si Mona Fandey. Dan gimana ya, akhirnya si Mazlan tuh bilang ke Mona Fandey, kalau lu berhasil buat gue masuk ke dalam kementerian, gue bakal ngasih 2,5 juta ringgit Malaysia atau setara 8,4 miliar kalau dirupiahin. Angka yang banyak sih ya kalau menurut gue itu. Dan Pak Mazlan tuh juga bilang kalau dia tuh mau DP dulu sebesar 500 ribu ringgit, dan nanti kalau emang nanti benar berhasil, dia bakalan bayar sisanya. Tapi setelah Mona Fandey mendengar percakapannya si Mazlan ini, Mona Fandey ya juga pinter, jadi nggak bisa dibohongin. Dia tuh langsung bilang, kalau kayak gitu mah harus ada jaminan. Ntar nggak taunya lu sukses, lu kabur lagi. Kan takutnya gitu ya. Dan akhirnya si Pak Mazlan ini memberikan sertifikat tanahnya kepada Mona Fandey sebagai jaminan. Nah setelah mereka sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut, ditentukanlah tanggal yang pas untuk melakukan ritual. Dan setelah melakukan kesepakatan untuk ritual, datanglah Pak Mazlan tepat waktu untuk melakukan ritual yang telah ditentukan oleh mereka berdua. Lalu setelah melakukan persiapan ritual, dimulailah untuk ritual menjadi terkenal ala-ala si Mona Fandey ini. Selama proses ritual, si Mona Fandey ini ternyata nggak hanya dibantu oleh suaminya aja si Fandey ini tadi. Tapi ternyata proses ritualnya ini dibantu oleh asisten Mona Fandey yang bernama Juraimi. Kemudian pas ritual Pak Mazlan mau dimulai, masuklah mereka bertiga dan Pak Mazlan ke ruangan khusus untuk melakukan ritual. Di sana Pak Mazlan disuruh berbaring oleh Mona Fandey dan disuruh tutup matanya kayak gini. Jadi ya nggak boleh ngeliat, ditutup. Mona Fandey juga bilang ke si Pak Mazlan untuk membayangkan uang yang besar ya yang jatuh dari langit, dia bilang katanya. Gue juga nggak habis pikir sih. Sumpah deh, gue ngerisetnya ini kayak sambil nahan tawa sih sebenarnya ya. Lucu banget disuruh ngebayangin uang yang jatuh dari langit. Sembari Pak Mazlan membayangkan uang yang jatuh dari langit, Mona Fandey langsung menaburi bunga ke badannya Pak Mazlan secara perlahan. Jadi ditaburin dah tuh. Dan pas lagi naburin bunganya ke seluruh tubuh badannya Pak Mazlan, si asistennya Mona Fandey yang bernama Jurami ini langsung giniin kepalanya si Pak Mazlan. Cok! Langsung buak kayak daging kurban aja. Jadi kalau kayak di pasar-pasar gitu ya pas beli ayam, mas potongin jadi beberapa bagian dong. Oke siap. Tok! Tok! Kayak gitu. Jadi gue gak habis pikir sama ini orang ya. Dan yang parahnya ya, sekali giniin kepalanya, jadi gimana ya, kayak bato saya aja gitu. Buat gila, cepet banget ya pokoknya. Dan ternyata nih ya, si Mona Fandey ini tuh cuma dukun abal-abal yang gak bisa apa-apa. Dia ini tuh cuma pengen duitnya si Pak Mazlan sama sertifikat tanahnya aja. Lalu gak hanya sampai di situ aja nih lor. Suaminya pun datang dan mereka bertiga membelah-belah dari atas sampai bawah menjadi 18 bagian nih lor. Ih, gila nih orang ya. Dan setelah melakukan tindakan seperti itu, dikuburlah langsung di dekat gudang rumah mereka. Dan ya cuma mereka bertiga yang tahu. Tapi yang bikin keselnya nih ya, setelah asistennya Mona Fandey yang bernama Jurami giniin palanya si Pak Mazlan kayak tukang jagal, dia cuma dikasih duit 1 juta rupiah doang. Sedangkan ya gimana ya, sisanya buat si Mona Fandey untuk berfoya-foya sama suaminya lah. Kan lumayan ya MM-an itu. Aduh, orang sedeng ini. Lalu setelah mendapatkan harta yang bergelimang dari Pak Mazlan, mereka itu mendadak jadi kayak OKB. Kayak alias kayak gimana ya, orang kaya baru. Mereka tuh langsung beli Mercy, beli rumah. Pokoknya langsung gasken lah ke mall. Gue kalau punya duit segitu ya, gue buat shopping di Uniqlo atau H&M juga boleh sih. Sisanya ya buat investasi. Namun sepandai-pandainya itu pengen melompat,
bakalan jatuh juga sih kalau menurut gue ya. Ternyata ada laporan ke pihak berwenang tentang hilangnya Pak Mazlan berhari-hari yang sedang membawa duit sebanyak sekitar 8 miliaran kalau dirupiahin. Nah pada saat dilaporkan itu nggak ada petunjuk sama sekali tentang hilangnya Pak Mazlan ini. Pokoknya bersihlah permainan mereka. Bahkan penyidiknya pun kayak nemuin jalan buntu buat nemuin si Pak Mazlan tersebut. Pokoknya gimana ya, bingung banget dan nggak tahu mau cari di mana Pak Mazlan ini. Karena kan udah hilang berhari-hari. Lalu setelah berhari-hari nggak ada petunjuk, akhirnya ketangkaplah si Juraimi oleh pihak berwenang. Tapi si Juraimi ini ditangkap bukan karena kasusnya dengan Pak Mazlan. Tapi ya gara-gara dia tuh nyalahgunain obat-obatan terlarang lah pokoknya. Juraimi pun saat digerebek oleh polisi tuh, dia ini kayak lagi dalam keadaan mabuk atau nggak ngefly gitu. Gitulah pokoknya ngefly. Dan saat ditangkap, sampai pada akhirnya nih ya, keceplosan lah dia di situ dengan berbicara. Gua habis ngabisin nyawanya si Pak Mazlan Idris tuh, politisi terkenal itu loh. Kayak gimana ya, bangga banget ya. Terus kan kalau orang mabuk ya emang gitu sih, pasti suka jujur ngomongnya. Atau enggak ya gimana ya, dapat jackpot paling kayak jackpotnya ya muntah maksudnya. Mendengar perkataannya si Juraimi ini, kaget lah itu polisi yang gerebek si Juraimi. Terus ditanya lagi lah sama si polisinya, kok bisa kamu ngelakuin hal itu sama si Pak Mazlan Idris? Si Juraimi jawab dah tuh, ya kan gue ini asistennya si Mona Effendi. Siapapun yang disuruh sama si Mbak Mona, pasti bakalan saya lakuin. Nah mendengar perkataannya Juraimi, langsung udah tuh ditangkap si Mona Effendi bersama suaminya. Di sana mereka udah nggak bisa ngelak lagi karena Juraimi juga ngebantuin polisinya untuk ngasih tahu bahwa tubuhnya si Pak Mazlan ini dikubur di dekat rumahnya Mona Effendi. Dan setelah itu digalilah tempat yang dijadikan tempat peristirahatan terakhir Pak Mazlan oleh pihak berwenang. Dan setelah berhasil mengumpulkan belahan-belahan badan Pak Mazlan tersebut, ternyata ya nggak sampai 18 bagian. Dan kabarnya nih ya, sisa dari bagiannya itu dimakan sama si Mona dan suaminya ini. Jadi kayak katanya sih buat ningkatin ilmu batinnya dia. Kalau kata gue sih ilmu sedengnya ya buat ningkatin ya. Lalu akhirnya pada tahun 1995, Mona Effendi, Juraimi beserta suaminya muncul di hadapan juri dalam persidangan. Dan mereka bertiga ini dinyatakan bersalah dan dihukum sama hakimnya. Terus yang bikin gue speechless banget nih ya, selama persidangan ini mereka tuh kayak gimana ya, nggak ada nunjukin rasa bersalah. Dan pokoknya si Mona ini malah senyum-senyum di depan para jurnalis sama hakim. Pokoknya ya gimana ya, pakai pakaian modis, terus tebar-tebar pesona gitu kayak nggak ada dosa. Jadinya kan emosi lah gua dengernya. Lalu setelah menjalani 65 persidangan, akhirnya mereka bertiga dijatuhi hukuman kayak gini nih. Ini tali dililit leher terus dari atas. Dan setelah Mona Effendi ini mendapatkan vonis seperti itu, kalau dia tuh senang dan berterima kasih banget kepada seluruh masyarakat Malaysia. Dia pun juga nggak bilang kata minta maaf sama sekali kepada keluarganya atau sama pihak-pihak yang lainnya deh pokoknya deh. Dan kemudian pada tahun 1959, mereka bertiga ini mengajukan banding sebagai upaya untuk membatalkan hukuman Qoid. Tapi alhamdulillahnya ditolak. Kok gue seneng ya. Lalu ditetapkanlah tanggal vonis mereka pada hari Jumat pada tanggal 2 November 2001. Dan sehari sebelum eksekusi berlangsung, mereka bertiga diizinkan bertemu sama keluarganya dulu. Dan dikabarkan juga sih makanan terakhir yang mereka makan itu ya KFC. Ya lumayan enak lah KFC. Tapi emang udah hal lumrah sih ya, sebelum eksekusi biasanya dikasih permintaan terakhir ya. Contohnya kayak Freddy Budiman aja nih, sebelum dieksekusi dia itu minta matanya supaya dibuka biar dia ini bisa lihat segala dosa-dosanya selama ini dia perbuat. Oh ya, kalau kalian tertarik sama bahasanya Freddy Budiman, coba deh komen di bawah. Kalau emang ada yang tertarik ya pasti gue bahas. Lalu tepat pada tanggal 2 November 2001 di jam 6 pagi, mereka bertiga akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan persidangan yang berlangsung. Dan setelah mereka bertiga menuju alam baka, rumahnya Mona Effendi ini disita sama pihak berwenang. Dan pada akhirnya ya dibiarkan terbengkalai dan jadi kayak rumah horor gitu deh di Malaysia.